Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tri Retnasari. Kali ini kita masuk pembahasan mengenai konsep rancangan program. Kita bahas dulu apa sih penyebab terjadinya masalah dalam perangkat lunak yang telah dibuat. Apakah dia sudah sesuai dengan permintaan atau sesuai dengan permasalahan yang terjadi, apakah sudah sesuai outputnya yang diinginkan. Kan biasanya seperti itu ya, udah sesuai atau belum. Oh, kalau misalnya nggak sesuai berarti harus diperbaiki kembali. Lalu dalam mempelajari bahasa pemrograman, apa sih yang harus pertama kali harus dipelajari? Nah, dari situ, di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai perancangan program dan program. Apa sih yang dimaksud dengan perancangan program? Lalu apa sih yang dimaksud dengan program? Nah, perancangan program yaitu merupakan pengembangan solusi terhadap identifikasi masalah dan menghasilkan serangkaian instruksi untuk membangun sebuah program. Pastinya hasil dari sebuah program itu harus menghasilkan sebuah output. Nah, outputnya itu sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan permintaan. Jadi memberikan solusi dari sebuah masalah. Lalu program sendiri itu apa? Nah, kemarin kalian sudah sempat mempelajari yang namanya program. Kalau kalian perhatikan, program ya isinya berupa kumpulan instruksi atau perintah, di mana perintah-perintah tersebut itu dibuat untuk melakukan sebuah proses. Prosesnya apa? Yaitu untuk mengolah data. Nah, kemudian perspektif utama. Di sini saya ambil berdasarkan Makos model. Nah, ada 3 perspektif utama untuk mendefinisikan dan mengidentifikasi dari kualitas produk software. Yang pertama yaitu produk revision. Nah, produk revision di sini merupakan kemampuan untuk mengalami perubahan. Apa saja sih yang dilihat? Yaitu maintainability-nya, flexibility-nya, lalu testability-nya. Kemudian produk transition. Kalau produk transition ya kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Apa yang harus dilihat? Yaitu portability, reusability, interoperability. Dan yang terakhir yaitu produk operation. Nah, produk operation sendiri merupakan karakteristik operasionalnya. Apa? Correctness-nya, reliability-nya, efisiensinya, integrity, usability. Oke, kita lihat di sini ada 5 faktor kualitas program yang masuk ke dalam produk operation. Nah, produk operation di sini yang tadi ya karakteristik operasionalnya seperti correctness. Nah, kita lihat sejauh mana program tersebut sesuai dengan spesifikasinya, apakah sudah sesuai atau belum. Lalu reliability-nya, ini berkenaan dengan kegagalan untuk menyediakan layanan. Jika gagal bagaimana? Apakah ada solusinya atau tidak? Kemudian efisiensi. Efisien tidak pada saat si programmer itu membuat serangkaian suatu instruksi atau kode program. Kalau misalnya terlalu banyak kode program yang diberikan, maka kinerja dari program tersebut itu juga akan membebani penggunaan dari sumber daya komputernya. Jadi ya, kalau istilahnya mah jadi agak lebih lama ya prosesnya. Kemudian integrity. Nah, integrity di sini berkenaan dengan keamanan software. Oke, hak akses. Makanya biasanya kalau sebuah program itu digunakan login form pertamanya. Hanya beberapa orang saja yang bisa masuk ke dalam program tersebut. Oke, yang diberikan akses pastinya. Kemudian usability. Usability dapat digunakan dengan mudah oleh manusia. Mudah nggak nih dari sisi ergonomisnya atau malah bingungin? Selama ini kalau kita menggunakan web, contoh gampangnya saja ya, medsos. Media sosial banyak yang mungkin Instagram lah, Facebook dan lain sebagainya. Selama ini apakah ada yang namanya pelatihan, training dahulu? Jadi si end user itu training dahulu menggunakannya? Enggak. Langsung digunakan, langsung bisa. Kenapa? Karena usability. Dari sisi ergonomisnya itu mudah digunakan oleh si end user. Nah, itu yang masuk dengan produk revision. Lalu yang masuk ke dalam produk transition, di sini ada maintainability, flexibility, dan
testability. Nah, maintainability itu apa sih? Maintainability adalah usaha yang dibutuhkan oleh user serta personil untuk memelihara dan mengidentifikasi kegagalan software. Maintenance di sini ya, pemeliharaan. Lalu flexibility. Flexibility adalah kemampuan yang diperlukan untuk mendukung modifikasi konfigurasi ulang. Jadi misalnya, ada update nih, software tersebut ternyata ada pembaruan yang baru. Si pengguna menginginkan adanya update yang terbaru. Misalnya contoh untuk aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan. Pasti kadang-kadang kita diminta untuk update, entahlah itu nanti aplikasinya menjadi lebih mudah digunakan, yang mendukung untuk modifikasi. Apakah mudah atau apakah harus bikin ulang dari awal? Ya nggak baik kalau kayak gitu. Oke, kemudian testability. Testability ini berkaitan dengan pengujian, tes ya. Apakah program yang telah dibuat itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan penyelesaian masalah, sesuai dengan pemecahan solusi yang diinginkan. Itu masuk ke dalam tadi product transition. Lalu yang terakhir yaitu masuk ke dalam product operation ya tadi ya, portability dan reusability. Nah, portability di sini kecenderungan adaptasi sistem ke lingkungan lain, entah itu hardware-nya, entah itu OS-nya. Makanya ada beberapa mungkin software yang bisa hanya bisa di OS-nya itu di Windows saja, nggak bisa di Mac OS ya, ada yang seperti itu, atau ada yang bisa juga keduanya. Makanya kadang juga program dibuat jadi dua versi, ada yang versinya bisa dijalankan di Mac OS, ada yang versinya bisa dijalankan di dalam Windows. Nah, kemudian untuk reusability itu berkenaan dengan transfer modul atau program untuk aplikasi lain. Oke, lanjut masuk langsung ke SDLC. Nah, kalau kita lihat di sini ada gambar bagan, di mana bagannya itu ada panah ya. Di sini ada pemeliharaan, kemudian analisis kebutuhan, desain, implementasi. Apa sih SDLC? SDLC yang merupakan aktivitas yang biasanya dilaksanakan oleh profesional atau pemakai sistem informasi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sebuah software. Biasanya dimulai dari pada saat kita mau membuat atau membangun sebuah sistem informasi atau siswa atau program ya yang nanti akan kita gunakan. Pertama kita menganalisa dulu apa sih yang kita butuhkan, apa sih masalahnya, apa sih nanti pengen outputnya itu bagaimana. Lalu kalau misalnya sudah dapat, itu masuk ke dalam desain. Desain di sini baru bentuk-bentuknya nanti seperti apa, model datanya, lalu database-nya apa saja, kira-kira yang dibutuhkan untuk field-fieldnya apa saja. Nah, baru berikutnya adalah implementasi. Nah, implementasi kita masuk ke dalam langsung buatan program sesuai dengan analisa sebelumnya, sesuai dengan yang kita desain sebelumnya. Kita buat programnya, kemudian kita uji apakah bisa atau tidak, apakah mampu atau tidak. Nah, baru yang terakhir adalah pemeliharaan. Nah, di pemeliharaan ini kita pantau. Kalau misalnya ada perkembangan berikutnya, berarti kita kembali lagi ke awal, ke analisa. Bukan berarti menghilangkan program sebelumnya, tetapi kalau bisa adalah mengupdate program sebelumnya. Ya, makanya kenapa gambarannya itu adalah muter ya, karena setelah pemeliharaan bukan berarti di situ terputus. Bisa jadi ada pengembangan, ada update program yang tidak harus mulai dari awal. Untuk gambarannya bisa kita saksikan dari video yang saya ambil dari YouTube Testaholic. The customer. He's the guy that has the business idea for our invoice application and the money to get it started. He's going to reach out to multiple different tech companies until he finds one that he likes. Finally, he's going to meet our company's product owner or our project manager. They are going to discuss terms of their agreement, sign a deal, and accept the project. This will move us into the next phase, planning the requirements. Together, the customer and the product owner will outline the requirements of the application. Let's imagine that the requirements that they've both agreed upon are as follows. 1. User registration. 2. Login. 3. Log out. 4. The dashboard landing page. And so on and so forth. Throughout this course, we'll be running multiple iterations of the SDLC, to which new requirements and new features will be added.
Now that we have the outlined requirements, let's take them and move on to the requirement analysis phase. Here's our team: operations, developers, product owners, and testers. We'll all meet up in an office for a few hours to define each outlined requirement and give more planning details. Let's start with requirement number 1, user registration. We'll need a username input field, a password field, a checkbox to accept the terms and conditions, a submit button, and the ability to save the user into our database. Then we'll move to requirement number 2, the login. We'll need a login page to allow a returning user to log back into our system. For this, we need another username input field, a password field, along with another submit button. From this, we'll need to read the user information out of the database and log them into our system. Requirement number 3 will require a logout button, usually located around the same area where the user is logging in from. When they press the logout button, they should clear their session out of the browser to prevent other people from returning and logging back into their account. Finally, requirement number 4, the dashboard. This will essentially be the homepage of our application. After a new user is registered, they should be redirected to the dashboard. Also, when the user logs in with a returning account, they should be redirected to the dashboard. For our first SDLC, I will keep the requirements easy. In upcoming videos, we'll dive further into much harder customer requirements. Once all of the requirements have been analyzed by the team and defined, the product owner will take all the defined requirements and create tickets in a project management system. From here, we'll move into the design phase of the SDLC. The design phase takes all the requirements and starts to plan the product. The design phase may include the business rules, the user interface layouts, color schemes, what programming languages to use, frameworks, system server design, database relationships, architect of the application, mobile aspects, supported browsers, and much more. Next, we'll discuss the implementation and the coding of the application. The implementation and coding phase is where everything starts to become fun. The operations team will set up the physical hardware for the servers, the developers will start writing the code, the designers will continue planning the user interface, and the testers will analyze the requirements and start building test cases for their test plans. Even in this stage, testers are incredibly valuable. They start to imagine the usability of the application and see how everything flows together. Sometimes while writing test cases, they can discover things don't make sense and help redesign fundamental flaws in the early stages of the application. Next up, we'll be discussing one of the most important phases, which is the testing phase. So why is the testing phase so important? Imagine that the developer has finished coding some early features and requirements, and we found that when the user logs out, that it's not actually clearing the session in the browser, and that another person can walk up to their computer, click the login button, or click the refresh on the page and gain access to their account, get access to all of their money, and start making payments for various things. It would be a huge and expensive, terrible bug that would get released if we didn't have testers to test these types of things beforehand. So what does a tester actually do during the testing phase? Now that we have the servers all set up and the database is set up, developers have finished coding, they've given us an application, an actual website that we can log into now. Now we can start testing and executing our test cases from the test plans that we've created. Validate that all of the requirements have been met. Make sure all the functionality is working as expected. Find as many bugs as we possibly can, which could be color scheme is incorrect, or there's a user interface bug somewhere, a critical issue of people not being able to log out. Maybe the users can't even register. There's so many mistakes that a developer can make and do make frequently. So as we're testing, we start to find bugs, and what we'll do is we'll report them into a bug tracking system, which is then assigned to a developer. They'll go in and they'll fix the bug, fix the issue, and assign it back to us. This is called a bug lifecycle. You may have noticed that I've mentioned test cases, test plans, and bugs. In the upcoming videos, we'll go into the bug lifecycle, iterating with developers, and how to write test plans and test cases. Up next, we'll talk about the deployment phase. The deployment phase, the operations team will
end up mirroring the staging or development environment systems that we've been testing and get them ready for production, meaning that they'll install new hardware, brand new servers, have everything scalable for production. This includes setting up the links, setting up the databases with real users, syncing up with the development teams and the release managers. Once they've completed all of these tasks, our application will go live to real users. This brings us to the final phase of the SDLC, maintenance. So imagine that we were released and our application became so successful, we're just getting millions of users logging in and registering and using this application. So we need to maintain the servers in the environment. They need to monitor that the load, the stress, everything going on the servers by so many users logging in and using it, it doesn't bring down the system. Maybe we need to make larger servers, larger databases, and we need to get faster computers. There's a lot of stuff that goes on in the maintenance phase. There will be bugs found in production. It's called production support. Frequently, users will email with their issues, and you can stop and investigate what they're complaining about or what their issue is, figure it out, write up a bug, get it resolved, and do another deployment to production with the issues fixed. So to summarize, we've discussed planning, requirement analysis, design, implementation and coding, testing, deployment, and maintenance. Alright, awesome. That wraps up the video on the SDLC. One last thing to say is once we're in the maintenance... Oke, seperti tadi ya gambarannya untuk SDLC. Bagaimana sih kita merancang sebuah siswa itu awalnya harus seperti apa? Oke, lanjut berikutnya metodologi perancangan program. Nah, untuk metodologi perancangan program di sini ada 3 pendekatannya. Yang pertama, produce driven. Oke, dimana kalau produce driven itu berdasarkan apa yang akan dilakukan program. Proses apa di situ? Untuk gambarannya di sini saya berikan sebuah instruksi perintah di dalam Python. Di sini saya melakukan pertukaran nilai, di mana nilai X yaitu 20 dan nilai Y yaitu 5. Pertama, bagaimana caranya kita bisa melakukan pertukaran? Nah, di sini yang dinamakan dengan produce driven. Jadi, apa yang akan dilakukan program? Prosesnya bagaimana? Fungsinya seperti apa? Yang akan ditampilkan nilai X awalnya 20, sekarang menjadi nilai X itu 5. Dan nilai Y yang tadinya 5 jadi 20. Nah, itu yang dinamakan dengan prosedur driven. Oke, lanjut event driven. Kalau event driven itu berhubungan dengan interaksi dari luar. Oke, contoh. Misalnya di sini saya ambil yaitu penekanan sebuah tombol keyboard. Ada interaksi ya dari luar. Jika keyboard kita press, kita tekan huruf key, maka nanti muncul tulisan Anda menekan tombol. Tapi kalau misalnya tidak atau selain tombol key, ya nggak akan ada pesan apapun. Jadi event driven adalah adanya interaksi dari luar yang menyebabkan perubahan dari suatu kondisi ke kondisi yang lain. Oke, lanjut data driven. Untuk data driven sendiri, ini berdasarkan struktur datanya. Hubungan antara data untuk menentukan struktur data dasar biasanya kita gunakan di dalam pengkondisian. Nah, ini berhubungan dengan data driven. Lanjut, belajar pemrograman. Pemrograman apa sih? Yaitu tadi proses menulis, menguji, dan memperbaiki, memelihara kode yang membangun sebuah program komputer. Dalam membuat sebuah program kita harus memakai teknik pemrograman. Nah, ada beberapa teknik pemrograman, diantaranya ada 5 ya. Yang pertama yaitu pemrograman tidak struktur. Apa sih pemrograman tidak struktur? Biasanya instruksinya itu tidak teratur. Contohnya di dalam instruksi tersebut kita menggunakan perintah goto. Kemudian pemrograman terstruktur. Nah, kalau pemrograman terstruktur itu instruksinya itu secara logis, sistematis, tersusun sesuai dengan algoritma. Ada lagi pemrograman prosedural. Nah, pemrograman prosedural instruksi yang sama dibuat dalam subprogram tersendiri. Nah, kemudian ada lagi pemrograman modular. Nah, kalau pemrograman modular itu kita bentuk dalam bentuk sebuah
modul-modul, nanti modul-modul tersebut tinggal kita panggil di dalam program intinya. Jadi misalnya kita membuat sebuah fungsi hitung. Nah, kita perintahkan di dalam fungsi tersebut. Nah, pada saat di dalam programnya kita tinggal panggil. Nah, itu akan jalan sesuai dengan perintah yang ada di dalam modul fungsi. Nah, ada lagi pemrograman berorientasi project. Biasanya disebut juga dengan OOP. Nah, kalau OOP di sini berdasarkan pada konsep objek dan interaksinya. Oke, belajar bahasa pemrograman. Jadi bagaimana? Nah, kalau untuk belajar bahasa pemrograman sendiri, ya ada 3 faktor penting dalam bahasa pemrograman ya. Oke, yang pertama, sintaks, aturan penulisan. Ada beberapa bahasa pemrograman case sensitif tipenya. Jadi huruf besar, huruf kecil itu terbaca. Nah, jadi hati-hati pada saat kalian melakukan atau kalian membuat sebuah program, dilihat dulu bahasa pemrograman yang kalian gunakan itu case sensitif atau tidak. Di sini saya contohkan menggunakan Java ya. Di sini ada perintah public class my class. Oke, di sini kita membentuk sebuah kelas di mana isi kelasnya hanya sebuah output atau tampilan hello world. Nah, ini untuk penulisan my class, ini ada huruf besar, huruf kecil. Kalau di Java itu case sensitif. Untuk pembuatan kelas ini, my class, M-nya besar, C-nya besar, maka harus seperti itu. Karena artinya akan berbeda ketika kita membuat my class-nya itu tulisannya kecil semua. Lanjut, itu yang pertama. Faktor yang pertama yaitu sintaks, jadi penulisannya harus teliti. Lalu yang berikutnya yaitu semantik. Semantik yaitu arti atau maksud yang terkandung dalam statement tersebut. Contoh, di dalam perintah C++ atau perintah beberapa program yang lainnya ada \n. Oh, \n itu untuk baris baru. Kemudian printf untuk mencetak string, gauge untuk membaca sebuah karakter. Nah, ada beberapa perintah-perintah yang lain itu semantik. Lanjut, berikutnya adalah kebenaran logika. Kebenaran logika ini berhubungan dengan benar atau tidak, urut atau tidak statementnya. Jangan sampai salah. Harusnya input proses output, ini jadinya prosesnya di atas, inputnya di tengah, outputnya di bawah. Ya nggak akan bisa. Kenapa nggak akan bisa? Karena prosesnya berada di atas, kecuali jika membuat sebuah fungsi atau baru bisa. Tapi kalau misalnya urutannya di dalam semua, maka harus terurut input, proses, output. Nah, contoh seperti ini, tampilan hello world. Oke, ini menggunakan perintah while ya. While true, jika true ya benar, maka kita masuk cetak hello world. Jadi urutan. Di mana untuk perintah println itu di dalam statement while. Oke, lanjut untuk jenis-jenis bahasa program. Nah, di sini untuk jenis-jenis bahasa program itu ada 2 ya. Ada bahasa tingkat rendah dan ada bahasa tingkat tinggi. Nah, untuk bahasa tingkat rendah sendiri contohnya assembler. Sedangkan untuk bahasa tingkat tinggi itu Fortran, Pascal, Visual Basic, Oracle, Java, Python. Bedanya apa sih bahasa tingkat rendah dan bahasa tingkat tinggi? Biasanya bahasa tingkat rendah itu pada saat kita melakukan perintah itu kita langsung dikerjakan oleh komputer tanpa translator. Jadi penggunaan bahasanya itu menggunakan kode-kode ASCII. Biasanya kode ASCII itu diubah ke dalam bilangan heksa. Jadi yang paham ya si komputer gitu, 0101 misalnya kalau kalian pernah lihat ya. Nah, itu yang paham ya si komputer. Sedangkan kalau bahasa tingkat tinggi pakai bahasa sehari-hari kita. Maksudnya sehari-hari kita bukan berarti bahasa Indonesia ya. Maksudnya itu pakai menggunakan bahasa yang masih mudah dipahami. Jadi balik lagi ke programnya ya. Contoh kita menggunakan Python. Oke, kita perintahkan untuk cetak string itu apa?
Nah, kita perintahkan dengan perintah tersebut. Nah, ini masih mudah dipahami. Nah, ini saya ambil contohnya untuk bahasa tingkat rendah saya menggunakan assembler. Jadi, ya ini kode-kode ASCII, ini kode ASCII-nya ubah ke bilangan heksa juga ya. Lalu, ini saya ambil untuk bahasa tingkat tingginya, saya menggunakan program Pascal, program zaman bahula. Yang tercetak sama-sama Hello World. Cuman perbedaannya kalau bahasa tingkat tinggi lebih mudah dipahami dibandingkan bahasa tingkat rendah. Oke, lanjut ke paradigma bahasa program ya. Oke, di sini ada imperatif, ada deklaratif. Oke. Kalau imperatif tadi berdasarkan, kalau kita pilih-pilih berdasarkan dari bahasa pemrograman atau software yang digunakan. Kalau untuk prosedural itu bisa menggunakan C, Pascal, Fortran, Basic. Tapi kalau yang OOP, Object Oriented, itu bisa menggunakan Object Pascal, C++, Java, Smalltalk, Eiffel. Lalu ada lagi yang parallel processing, itu ada Pascal S, Occam, Linda. Nah, sedangkan yang deklaratifnya logiknya yaitu Prolog, sedangkan fungsionalnya list, APL, scheme, dan database-nya kita bisa menggunakan SQL. Lanjut, kriteria bahasa pemrograman. Kriteria bahasa pemrograman di sini ada beberapa, yaitu ada clarity, simplicity, dan unity, yaitu membantu programmer mengembangkan suatu algoritma. Orthogonality, suatu atribut yang dapat dikombinasikan dengan beragam fitur bahasa pemrograman. Kewajaran untuk aplikasi, seperti struktur data, operasi-operasinya, struktur kontrolnya, dan sintaks yang tepat guna. Lalu mendukung abstraksi, yaitu untuk membuat suatu solusi dari masalah yang dihadapi. Kemudahan untuk verifikasi program. Suatu program akan dengan mudah dibangun dan dikembangkan. Lingkungan program, editor yang digunakan, dokumentasi baik, fasilitas debuggingnya, user interface-nya baik, portabilitas program, kemudahan program untuk dipakai di berbagai jenis komputer. Kayak misalnya ya jangan terlalu besar spesifikasinya, hasilnya selesai program juga bisa digunakan di komputer manapun, itu lebih enak lagi. Dan yang terakhir adalah biaya penggunaan, eksekusi programnya, kompilasi program, lalu biaya penciptaan testing dan penggunaan program, dan biaya pemeliharaan program. Nah, itu kriteria dari bahasa pemrograman. Oke, sampai sini untuk materi. Saya tutup. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.